semua, balik lagi bersama kami di Bacot Balap. Kali ini kita akan mengobrolkan dari GP Saudi yang kemarin baru saja digelar. Oke, kita langsung masuk saja ke starting grid awal. Kita bacakan dari 1 sampai 10, seperti biasa. Yang pertama ada Max Verstappen, yang kedua ada Piastri, yang ketiga ada Russell, yang keempat ada Charles Leclerc, yang kelima ada Antonelli, yang keenam ada Sainz, yang ketujuh ada Hamilton, yang kedelapan ada Tsunoda, 9 ada Gasly, dan 10 ada Norris. Uh, saya nggak ada di sini ya, Norris bisa PS10 gara-gara DNF. hal-hal yang DNF ya, hal yang sebenarnya tidak perlu itu. Gimana nih menurut kalian menurut Norris nih? Ya, pokoknya yang pasti itu Verstappen yang mengejutkan gitulah. Dia dengan mobil yang bisa dibilang mobil gerobak, tapi bisa dapat poin ke 1, cuman beda 0 % detik sama Piastri ya. Dan juga mungkin itu salah satu bentuk respon lah dari tim Red Bull setelah kejadian GP Bahrain yang kemarin tuh ya. Iya, kemarin. Kemarin yang ada katanya tim meeting lah setelah banyak kemarin isu tentang kendala Red Bull. Mungkin di GP dan kualifikasi Saudi Arabia kemarin tuh dapat hasil gitu di mana mobil Red Bull bisa dapat kualifikasi P1. Kalau untuk sisanya Piastri ya dia udah seharusnya layak di posisi 2. Lalu Russell dia oke, Leclerc keempat bagus. Nah di sini yang mencolok juga itu Sainz, dia mulai ada improve lah, bisa dikualifikasi masuk sampai ke Q3. Kalau untuk Norris ya itu dia cuman apa saja sih, sial aja. Udah segitu. Gimana menurut Kak yang nonton kebetulan? Eh Verstappen bisa pertama dia maksimin sektor 1. Kalau nggak salah, koreksi kalau salah, misalkan di Verstappen ini dibantu towing sama Yuki Tsunoda di DRS sektor pertama. Jadi Yuki Tsunoda tiba-tiba ngebut biar dapat sektor pertamanya, terus pas Max Verstappen muncul di tikungan terakhir dia langsung dapat dia slipstream dari Yuki Tsunoda. Yang itu bedanya tuh tipis kalau nggak salah, Verstappen sama Piastri cuma 0,001 kalau nggak salah. Mungkin 0,001 itu dia dapat dari Yuki Tsunoda juga. Jadi Tsunoda ada peran penting lah di sini buat pojok Verstappen. Terus kalau misalkan ya sisanya normal lah ya, kayak Russell, Leclerc, Antonelli itu ketebak lah dari segi mobilnya. Mungkin dari segi Norris tuh masih ada yang masih apa ya, masih terburu-buru, masih tergesa-gesa, masih penyakit dari Bahrain kemarin masih belum hilang kayaknya. Dia mau nunjukin sesuatu cuman gara-gara terlalu maksa nunjukin itu malah jadi blunder sendiri. Jadi ya gitulah, mungkin kualifikasinya agak jelek, agak tidak beruntung buat Norris. Kalau nggak salah dari Red Bull sendiri katanya di GP Arab ini bawa upgrade ya, kalau Kurang dengar sih. kurang tahu tuh. Kalau dari gue bener ya, katanya Eh ada upgrade nih Hasbi di GP mungkin tahu Arab. Bi. Kurang tahu sih sebenarnya. Gue sih cuma dengar dari itu Gak doang ya, ngikutin. tapi nggak tahu tuh upgrade detail-detailnya, nggak tahu tuh detailnya apa. Yang gua tahu Red Bull tuh bahkan bawa upgrade yang benar-benar besar banget di Imola nanti. Mungkin 2 balapan dari sekarang. Jadi ya mungkin ada upgrade cuman nggak semasif itu gitu. Oke, paling kita lanjut ke awal race kali ya. Ini awal race, pembukaan pertama kan itu cukup ini nih. Ada pertarungan antara Max Verstappen sama Piastri nih, Oscar Piastri. Nah, di situ tuh gara-gara pertarungan itu kan Max harus keluar jalur. Terus akhirnya dia dapat penalti 5 second ya. Nah, itu gimana tuh menurut kalian? Itu makanya udah tipikal Max deh. Dia selalu mencoba untuk pasti memaksimalkan aturan gitu. Mungkin di kejadian ini dia teh kayak apa salah kebilangnya. Karena kan yang race-race sebelumnya kan dia kadang suka berhasil gitu untuk pakai strategi mepet gitu. Cuman dari awal start juga emang secara data kan si Piastri itu dapat start yang bagus itu, bisa dapat poin 4,68 lah dibandingkan Max yang startnya di 4,92 detik. Nah jadi ya secara kecepatan, secara siapa yang posisi di depan duluan, nah emang Norris yang udah Piastri yang
di depan duluan gitu. Cuman Max kayak gak mau ngalah, dia mencoba nyari celah dan akhirnya ya dia juga kayak semi-semi kayak buat alasan gitu bahwa Piastri juga dia ngalangin jalur dia sehingga dia maksa harus lurus gitu lah. Sedangkan dari pihak Piastri dia merasa Max kayak yang aneh gitu kok dia mepet terlalu banget itu terlalu dalam. Akhirnya ya di dua itu sama-sama saling punya pembelaan masing-masing. Tapi ya di akhirnya dari FIA memutuskan ya Max yang salah itu. Kalau dari Eka gimana? eh ya kayak kata sih bener, reaction time Oscar lebih baik daripada Max Verstappen. Terlebih dari itu, terlebih dari reaction time yang bagus, Oscar juga nggak ragu buat tutupin jalan Max. Nah itu bener. Mentalnya udah mental juara banget ini, kayak hmm, jarang-jarang lo ada yang bisa duel menang sama Max tuh. Kita tahu sendiri lah kayak mungkin Lewis Hamilton tuh ya agak setara lah sama Max. Tapi biasanya impactnya lebih parah kalau misalnya Max sama Lewis Hamilton tuh kayak apakah ada tabrakan atau gimana. Sama Leclerc biasanya yang ngalah, dia nggak berani buat ya senggolan. Kalau misalkan Piastri ini dari depan dia tahu dia benar, ya udah asal gini, kalau misalnya tabrak ya tabrak gitu aja. Dan Max juga kayaknya nggak berani nabrak soalnya poinnya jauh. Kalau misalkan dia nabrak di sini nanti ngejarnya ke atas lagi ya jauh. Makanya jadi mental Piastri benar-benar bagus lah di sini aja, dia bisa mempertahankan posisi satu. Soalnya Oscar dia udah ngomong dari awal kayak kalau gue mau menang race ini gue harus dapat turn pertamanya, dan ya kebuktian bener. Tapi kan ya itu Oh, Max juga gak marah ya. Malah dia muji mental Piastri kan di akhirnya. Munti meja pia mental biasa cuman akhir-akhirnya bad mood gara-gara 5 penalti itu berarti gitu. Iya. tapi terlepas dari itu katanya penaltinya harusnya di 10 second nih, bukan 5 second. Tapi gara-gara FIA kayak masih baik kali ya. Jadi dapetnya 5 second. Gimana tuh? Iya, harusnya 10 detik. Tapi gara-gara ini, kalau misalkan ini di bukan lap pertama, bukan turn pertama harus 10 detik. Cuman gara-gara ini lap pertama, turn pertama juga ya 5 detik. Dikasih keringanan sedikit. Karena turn pertama tuh pasti Kayak udah pasti chaos gitu loh. Mobilnya banyak pada ya. rendeng-rendengan. Ya, dikasih keringanan. Oke, paling kita lanjut lagi ke ini nih. Selanjutnya itu ada crash antara Yuki Tsunoda sama Gasly. Itu gimana tuh? Sebenarnya ada yang salah gak sih ya dari antara kedua itu, atau emang ini murni racing incident? Kayaknya murni racing incident deh. Kan yang pertama kayak dari Gasly dia udah ambil dari sisi luar dan Yuki dari sisi dalam. Cuma di sini tuh Gasly tuh kayak lebih duluan ngambil dari sisi luar dan Yuki dia kebetulan mau ke sisi luar juga dari arah dalam. Akhirnya terjadi wheel to wheel kan. Ini Hmm. tabrakan deh. Itu ini mah kayak memang murni crash aja, nggak bisa diapa-apain juga karena udah traffic juga di tikungan. Ya mau gimana lagi? Apes lah bilangnya. Gimana? Dua-duanya kasihan anjir. Yuki itu lagi nyari pembuktian banget nih. Gua di Red Bull harus bisa nih tag poin. Terus sementara itu Alpine kan tahu sendiri baru menang poin 6 poin doang pertama di kemarin di Bahrain. Jadi ya ini dua-duanya sama-sama apa sih, kasihan sih. Dan gak bikin jadi race seru juga kan. Kalau misalkan crash-nya di lap 14 mungkin ada hal yang terjadi gitu. Ini crash-nya di lap pertama langsung sempet tikar kayak ya udahlah, nggak ada apa-apa lagi. Gak berarti banget itu. Biasa ini ya. Oke, paling kita lanjut lagi ke ini kali ya. Ke pit stop kali ya, pit stop dulu ya. Oh iya, ada pit stop ya. Dari pit stop ini kan bawa apa? Max kan ngambil penalti 5 detiknya ya. Nah, gara-gara pit stop ini kan dia kesusul sama Piastri. Gimana tuh tanggapannya kalian? Atau gini Debi, Itu makanya. kalau misalkan Iya, nggak ada penalti, Max bisa menang nggak? Tetap bisa pertama nggak? kayaknya susah deh. Kenapa? Kayaknya bakal tetap Piastri yang menang kalau meskipun Max gak dapat penalti. So dari performa mobil Piastri dibantu sama Piastri yang udah punya mental bahwa dia ingin menunjukkan. Kayaknya ada faktor yang mendukung cenderung Piastri yang bisa menang gitu. Ditambah lagi contoh dari Lando yang dia pakai sama-sama mobil McLaren dari posisi 10 bisa finish di posisi ke
tiga juga. Jadi emang dibantu driver Piastri yang jago sama mobil yang kuat. Kayaknya Piastri yang masih tetap menang meskipun dalam keadaan Max gak dapat penalti itu. Tetap Tapi Piastri lah intinya. gue bisa debat ya, Bi, Apa soal nggak? itu. Boleh. Yang pertama mungkin iya, mobilnya Piastri lebih kencang. Cuman di race ini pembuktiannya fresh air tuh kunci dari kemenangan ini. Jadi kalau misalkan dari awal Max udah dapat fresh air, kemungkinan pace-nya Piastri sama Max bakalan sama. Mungkin ada battle ya, Hmm. mungkin di lap-lap akhir kayaknya. Atau mungkin ada strategi yang kurang atau gimana. Cuman kalau menurut gua Max tetap menang kalau misalkan nggak ada penalti 5 detik ini. Soalnya mobil Red Bull tuh nggak seburuk yang kalian bayangkan lah di race itu. Sebenarnya bagus mobil Red Bull tuh di sini. Ditambah lagi ada fresh air. Kalau misalkan Iya. dia tetap pertama, menang harusnya. Ya sih gua dengar gak akhirnya juga kan gapnya nggak terlalu jauh kan sama si Piastri ini. Iya, gapnya 3 detik, 4 Soalnya kan detik kan. Piastri juga kan pas akhir-akhir kan dia nggak dapat fresh air kan gara-gara ya ada yang ke underlap. Mm. Jadi makin mendekat ke si gap si Max sama Piastri itu. Oh jadi gitu ya kak argumen. Kalau argumen dari gue tuh cuma berdasarkan fans doang, fans Piastri. Ini subjektif lah. Kalau Eka lebih objektif dengan berdasarkan data fresh air-nya. Kalau gue ya karena ego sendiri, suka aja Piastri. Terlepas Gitu. dari itu ya ada ini nih. Ada insiden dari Norris lagi nih. Lagi-lagi Norris nih. Yang Ada mau apa? masuk pit dia hampir ya. Kayak kecepatan dia atau apa nih. Gimana tuh kan menurut kalian? Itu tuh masuk atau keluar sih? Yang masuknya juga hampir Keluar kena dari penalti, yang keluar pit entry-nya juga hampir kena penalti, Bi. Jadi sama-sama gitu aja. Jadi pas masuk dia locks up. Locks up tuh otomatis Hmm. kecepatannya Ya, nggak nggak bisa langsung belok. turun kan. ya, Heeh. Hampir kena penalti di situ juga. Kalau misalkan locks up-nya dari dekat banget sama si pit limiternya, kena tuh. Terus yang kedua yang mau keluar, si mobilnya bannya tuh satu ban kayak yang kanan, yang dalam yang luar ya. Bukan yang kanan tuh hampir ngelawatin garis. Kan ada garis safety-nya gitu kan. Kalau misalkan keluar dari lap dari pit. Hmm. Mungkin lo yang main F1 24 kan tahu lah ya. Kalau misalkan keluar dari pit tuh ada pit ininya garisnya. Ya. Nah, si Lando tuh hampir-hampiran banget itu. Kena penalti gara-gara si satu bannya itu hampir keluar garis itu. Anjir. Hmm. Tapi kok aneh bisa gini dia? Cuman dia sendiri gitu yang ngelakuin kesalahan gini di pit. Kayak udah kayaknya mulai ini dulu. mentalnya udah kena nih kayaknya nih. Butuh di refresh nih kayak butuh si Lando ini butuh ke psikolog kayak. Kasihan itu dia teh udah dibully gara-gara kejadian ini dibully lagi Iya. pastinya deh. Mungkin kan nanti kan abis ini kan cukup libur panjang dah. Dia kayaknya bisa nge-refresh tuh ya. Biar nggak kayak gini lagi. Gak banyak kesalahan-kesalahan terjadi dari si Lando ini. Atau dia karena gak kuat cuaca panas mungkin jadi teler atau gimana. Karena di GP yang panas-panas dia kayak aneh aja. Ya, kita nggak tahu juga sih yang terjadi di belakang kayak gimana ya. Mm-mm. Tapi kasihan juga Bar, dia sampai disepet sama Verstappen katanya kalau buat jadi juara dunia itu harus punya mental yang detail, fokus, jangan melakukan sedikit pun kesalahan. Tapi kan dia menunjukkan buat ke Piastri, tapi di sisi lain, kok ini malah kayak malah ke Lando yang sisi buruknya. Dia emang udah kentara banget salahnya. Eh, Mau Lando habisin di sini nih. Habisin kesalahan Lando di diskusi ini. Boleh, Ada lagi boleh soalnya nih. sekali dong kan. Ada lagi nih soalnya nih. Yang sebelum pit ini kan dia kan gara-gara Pierre sama Yuki crash kan. Jadi dia otomatis naik 2 Oh, ya. dari 10 ke 9 ke 7 berarti. Ke-8, Iya ke 8. 8 tuh depannya ada Sainz. Sainz dulu langsung Hamilton ya. Ya, Sainz ya bisa overtake dengan mudah lah. Terus ada Hamilton. Hamilton ini Hmm. kejadian yang di Bahrain kemarin terulang lagi nih. Jadi di Saudi Arabia tuh kan ada 3 DRS. Duanya tuh di sektor ketiga terakhir, satunya di sektor pertama. Ya sorry kalau misalnya salah. Kalau misalnya 3 DRS deh. Jadi si Norris tuh ngambil dari sektor ketiga, tikungan terakhir. Jadi dia ngambil DRS, tikungan terakhir dia nyusul Hamilton.
Otomatis Hamilton tuh di situ dapat DRS di sektor pertamanya dan akhirnya si Hamilton nyusul lagi Lando di tikungan pertama. Itu kayak nggak nggak sabaran ya. Bisa dibilang si Lando tuh harusnya dia bisa lebih rapi lagi lah. Dan emang Hamilton juga secara pengalaman ya dia punya pengalaman banyak lah buat susulan. Abis itu Kalau gue DC. ya dia udah pernah ngelakuin hal yang sama sama Max Verstappen di 2021 kemarin. Sama-sama di Arab Saudi juga. Kalau misalkan sekali oke lah, dia bisa ya udahlah misalkan oke gue salah misalkan. Terus dia ngambil pelajarannya di situ. Enggak anjir, di lap berikutnya si Lando ngelakuin hal yang sama lagi dan Hamilton lagi-lagi kena itu dari Lando gimana ya anjir. Terlalu buru-buru banget anjir buat ngambil overtake-nya dan nggak belajar di kesalahan juga. Mungkin nggak kak, itu teh terburu-buru karena pede dengan mobil yang dia punya cepat itu. Jadi, gas aja lah. Karena dia pede dengan modal dia, mobil yang cepat. Atau emang dia nggak nguasai race aja. Bisa jadi itu. Yang kedua bisa jadi emang karena pengalaman Hamilton ya. Soalnya Hamilton juga ambil peran di sini nggak cuma di overtake gitu. Jadi dia pas sebelum tikungan terakhir dia emang sengaja ngerem jauh banget biar si Lando nyusul, biar si titik DRS-nya Hamilton yang kena. Kalau misalkan soal, tapi menurut gua Lando ini ada sesuatu yang dia apa ya? Gua nggak bisa ngomong sil isu cuman Menurut ya gue sih itu terlalu buru-buru sih ya. iya Dilihat dari buru-buru. GP Bahrain kemarin juga kayak gitu kan. Dan sekarang Iya, juga terjadi lagi gitu. Emang dia kayaknya kurang belajar dari kesalahan deh. iya, iya. Sama-sama Ferrari lagi yang disusulnya. Kemarin Iya. Leclerc, sekarang Hamilton. Ya harus ada improvisasi dari Lando lah buat nyusul-nyusulan kayak gini. Harus ada insting buat overtaking biar nggak di overtaking balik. Atau dia selama 2 race akhirnya Ya. dia teh itu dimatiin si steering assist-nya kayaknya kan. Iya Jadi tuh, lupa jalur overtake-nya. iya tuh. Bablasnya terus aja kalau di game gitu ini kalau di game. Belajar di Peko Bagnaya dah. Switchbacknya. Keren aja. Lanjut lagi paling ya ke ini yang Charles Leclerc berhasil akhirnya berhasil nyusul Russell dari P4 ke P3 nih. Sebenarnya ada strategi apa sih dari Ferrari itu bisa Charles Leclerc bisa nyusul gampang nih buat ke si Russell itu? Dari Eka nih Nih, gimana ya? Hoka yang fans Ferrari. Fans Ferrari dulu nih. Eh gimana ya? Ini strategi kata gue di awal kan Fresh Air tuh emang bener-bener nguntungin banget di balapan ini. Soalnya balapannya kayak banyak tikungan cepat lah. Jadi kalau misalkan ada pembalap di depannya, tikungan cepat itu bakalan ngasih dirty air yang banyak banget ke pembalap di belakangnya. Jadi si dari pembalap belakangnya bakalan cepat overheating dibandingkan yang depan. Silakan lihat si Max tuh pit di lap berapa ya? 20-an kalau nggak salah. Max, Oscar, Russell tuh pit di lap 20-an. Otomatis Leclerc naik ke peringkat satu, dimana itu dapat fresh air-nya banyak banget. Dan kerennya lagi Leclerc di sini, dia bisa manajemen ban 30 lap pakai ban medium sama kayak Lando malah pace-nya. Dan itu gue lihat di Twitter, pace-nya Leclerc tuh stabil di 3,134-an. Malah awal akhir-akhir itu 133. Jadi di sini strategi overcut lebih menguntungkan daripada strategi undercut. Dan ya Norris juga sama bisa keempat gara-gara itu juga gara-gara ngambil golong overcut. Eh mungkin di sini banyak yang belum tahu ya kayak undercut itu apa, overcut itu apa. Boleh dijelasin nggak? Undercut tuh ini baca skrip ya. Boleh. Undercut tuh biasanya driver di belakang, misalkan ada posisi satu Russell, posisi duanya Max. Nah, driver di belakang tuh Max sudah akan masuk pit duluan, biar yang di depan manfaatin gimana itu, bingung ngejelasinnya. Pokoknya misalkan pembalap di belakang tuh masuk pit duluan.
otomatis bannya tuh jadi baru kan, dan ban baru itu bakalan ngasihin waktu putaran yang lebih cepat daripada pembalap di depan yang belum pit pakai ban lama. Itu undercut. Jadi salahnya gapnya kepotong jauh lah waktunya. Pas si driver depannya masuk ke pit, dia udah kesusul duluan. Kalau misalkan overcut tuh kebalikannya, overcut tuh dia golong, eh cuman undercut, balik lagi ke undercut. Maaf agak ngaco ya. Balik lagi ke Ke undercut. overcut. Oh, undercut. Eh Risikonya undercut, nanti di akhir-akhir bannya bakalan lebih tua daripada ban yang lainnya. Jadi kita tahu kan ya, kayak Ya. undercut tuh keunggulannya bisa nyusul di pit, tapi kekurangannya Di akhirnya ya. di akhirnya bakalan bannya boros, cepat boros. Tapi Atau kalau juga kalau undercut juga kita harus lihat posisi juga kan. Siapa tahu pas kita misalnya mau undercut nih, duluan masuk pit, tapi kan di belakangnya ada crowd nih kan nanti kehalang juga iya kan itu. ada Bisa jadi traffic. kekurangan juga. Pokoknya undercut tuh Traffic ya. resikonya banyak lah. Ada juga bisa kan Ya, mau undercut tapi pitnya malah lama, itu juga jadi resiko. ya. Kalau overcut kebalikannya, overcut tuh golong, dia pokoknya lihat driver yang belakang udah pit, dia masih lanjut terus. Dengan catatan, kalau kenapa di sini overcutnya bisa berhasil Leclerc? Soalnya bannya Leclerc di medium sama bannya Russell, ban hardnya Russell yang baru sama mirip ininya pace-nya. Jadi dia nggak Biasanya. jadi nggak ada keunggulan buat undercut itu. Jadi ya udah, Leclerc golong terus, dan akhir-akhirnya dia punya keunggulan ban yang lebih baru dan lebih fresh yang bisa ngejar Russell. Mm-mm. Nah, gitu guys. Agak ini ya, agak berantakan yang Mungkin dijelasinnya. sedikit penjelasan. Agak Ya udah, berantakan. mungkin yang simpelnya mah kan ya, kalau undercut duluan, overcut terlambat itu doang Ya, kan. Ya, ya mungkin. undercut masuk pit duluan. Overcut Overcut masuk telat pitnya lah. nanti Karena belakangan. nanti gitulah ya guys. Tapi intinya mah ya itu kan pasti banyak faktor gitu aja untuk menentukan kapan overcut, Ya, kapan undercut. Yang ya, diutamain ya itu harus dari kepintaran tim-tim masing-masing kan ya. ya. Undercut bisa Ya, ya dipakai buat ban-ban yang degradasinya boros banget. Bagus tuh undercut. Hmm. Kalau misalkan di sini kan enggak, jadi ya udah overcut aja. Itulah kurang lebih guys. Nah, strategi itu paham-paham. bisa berjalan kalau timnya Pun- menganalisa dengan baik gitu ya. Ya, Nah, Kalau nggak ada analisa yang nggak baik ya strateginya nggak akan jalan juga sih. ya. jangan sampai tim sama driver saling ribut, saling Ya, saling yang satu menurut pengen driver plan A, ini gini. yang satu pengen plan B nih. Itu bisa nggak jalan nanti strateginya kan kalau gitu. Betul itu udah ngaco nya. Tapi overall Ferrari bagus lah strateginya di 2 balapan terakhir ya nih. Bagus Ferrari Ya, yang improve ya selama ini. Dari pitnya juga kenceng kan. Kecuali ya ya dia itu pitnya dia mencoba stabil, inilah, pitnya kencang aja. mencoba strategi yang beda dari yang lain sih. Ya, Dari dua kemarin. cuma mobilnya busuk anjing. Ya, Tapi ada improve Pak daripada musim-musim sebelumnya, strateginya yang ampas ya. ya. Asalkan jangan pasang ban hard pas hujan aja anjing. Udah aneh itu. Kayak di Australia aja. Mencoba peruntungan tuh. Dah, mungkin lanjut. Ini lanjut nih. Di hampir akhir balapan ya ada iring-iringan antara mana? Antara Carlos Sainz, Alex Albon, dan Isaac Hadjar. Gimana tuh menurut kalian tuh iring-iringannya? 3 mobil. Itu mah salah satu strategi bukan sih? Biar tim William dua-duanya bisa menjaga pace, dapat DRS dan hajar buat jadi Ya, kesulitan gitu buat nyusul. Dan itu juga udah pernah dilakuin Sainz di Singapura. Nah, untuk detailnya silahkan yang menjelaskan. Hajar sempat ngomong loh, gua di Oh iya Kak. Oh lanjut. gua bisa Lucu gitu lanjut. gua harusnya bisa ke-8 nih kalau misalkan bukan gara-gara teamwork ini nih anjing. Hajar udah sebel banget jadi Kesal aja. udah sama rookie di ospek sama 2 senior anjing. Punya teammate Lawson yang gitulah. Jadi Hajar Udah kesel sulit. banget. Gua harusnya bisa ke-8 nih kalau bukan gara-gara 2 teammate ini deh anjing. Ya kayak kata Hasil bilang, Sainz pakai strategi yang sama kayak Singapura 2023.
Dia pakai iring-iringan ngasih DRS ke yang belakangnya. Soalnya emang secara pace kalau kita lihat Hajar lebih kenceng daripada dua mobil di belakang depannya daripada Sainz sama Albon. Jadi kalau misalkan Albonnya kena, otomatis Sainz juga bakalan kena di next lapnya. Jadi emang Sainz sengaja buat jaga pace dikurang dari 1 detikan biar DRS-nya Albon kebuka. Emang dari awal dari masih Ferrari gue sukanya Sainz tuh bukan gara-gara pace-nya bisa dibilang biasa aja lah ya, kualifikasinya juga biasa, nggak istimewa lah, tapi yang jadi istimewa dari Sainz tuh strateginya. Nggak banyak driver yang bisa bikin strategi sambil balapan. Hmm. Jadi jujur aja gue juga agak kangen sama Sainz di Ferrari. Soalnya kadang-kadang ada yang nutupin celahnya Ferrari tuh Sainz anjir. Secara timnya Jadi kayak ya lah Sainz. wingman atau gimana nya? Iya jadi wingman. Soalnya kayaknya nggak tahu ya. Soalnya kalau 2024 kan kita ngelihat Sainz yang egois itu gara-gara ya emang dari awal tahun dia depak dari Ferrari kan. Sebelum-sebelum itu mah dia emang jadi dikatakan jadi driver kedua juga mau-mau aja, jadi wingman juga mau-mau aja. Dia nggak, egonya nggak tinggi lah. Jadi ya agak sayang lah Ferrari ngebuang Sainz. Fuck lah. Tapi di sini Gimana juga lagi? si Sainz cukup oke lah ya dari apa pertandingan GP-GP sebelumnya. Dia kan di sini bisa posisi 8 kan ya. Ya. Mm-mm. Sebelum-sebelumnya kan dia DNF lah, posisi 14. Sini cukup oke lah. Oh sebenarnya ada ini bar di Australia tuh, Sainz ngambil andil juga kan, dia jadi strategisnya Albon, kunci kemenangan Albon Iya, ya. bisa P5. Ini emang bener-bener Sainz tuh otaknya encer banget sebenarnya anjir. Oh ya, yang minta pit duluan ya, Ya, itu goddamn. emang keren. Lanjut bar. Lanjut akhir kali ya, akhir posisi dari GP Saudi Arabia ini. Nah, kita bacain ya. Dari ke satu itu ada Piastri, yang kedua ada Verstappen, ketiga ada Charles Leclerc, yang keempat ada Lando Norris, yang kelima ada George Russell, keenam ada Kimi Antonelli, yang ketujuh ada Hamilton, yang delapan ada Sainz, yang sembilan ada Albon, dan 10 ada Isaac Hadjar. Nah dari ini nih, gimana nih menurut kalian nih? Dari posisi ini, apakah ini yang di-expect dari kalian atau enggak sih? Atau ada yang di luar dugaan gitu? Di luar dugaan paling itu, kok Leclerc bisa ketiga. Itu mah kan bencana Iya, ya. akhirnya Ferrari di podium ya, yang sebelumnya kan di diskualifikasi. Akhir-akhir Jarang si podium gitu. kembang apinya meriah banget anjir. Memeriahkan Leclerc podium anjing. Iya, Gak apa-apa lah, dia baru buka buka pintu lah masuk ke podium. iya, Cuman kalau yang lainnya, oh ini bisa jadi buat momen kepastian gitu lah buat tim McLaren bahwa sekarang seharusnya Piastri yang diutamakan buat ngejar WDC. Kan iya, dia kan udah diuji secara mental dan juga poin juga membuktikan gitu lah, dia udah bisa jauh sekarang sama Norris. Jadi ya sekarang udah harus ambil keputusan lah dia McLaren buat memprioritaskan Piastri untuk menjuari WDC. Kalau sisanya kayak Verstappen, ya itu mah kayak gimana ya? Verstappen juga itu bisa jadi batu kerikil, dia bisa juga kemungkinan tiba-tiba dia yang jadi WDC juga dah. Kalau semuanya berjalan dengan iya. baik sesuai apa yang biasanya Verstappen dan Red Bull lakukan gitu ya. Udah paling itu aja sih. Nggak tahu kalau yang lainnya. Kayak Mercedes ya udah stabil gitu-gitu aja lah. Oh deh, dari Piastri sendiri, kalau nggak salah gue baca deh yang Apa? radio dari Piastri. Not bad for second driver. Oh itu yang dulu Waduh, ya. Iya, tuh. nyepet Di sini aduh. nih, ya di sini paling Piastri bisa menunjukkan nih bahwa ya Piastri sendiri sebenarnya yang harus diutamain sih dari GP dari tahun 2005 ini. Soalnya dilihat dari mentalnya dia bagus banget sih untuk sekarang ya dibanding Lando Norris. Dia cuma 3 tahun aja udah dapat performa yang oke banget gini aja. Hmm. Ditambah juga mentalnya bagus kan, gak kayak Norris tuh angin-anginan kayak gitu. Hmm. Tapi bah gara-gara mental dia yang bagus, kayak kelihatan kayak orang autis udah si Piastri.
Setiap Kenapa? dia pole ke satu, ekspresinya tuh kayak linglung, kayak kok ini ngapain ya? Kenapa Bingung gitu. autis ya? Biasanya ke orang-orang yang autis gitu deh, kayak Messi Kayak kalau Messi nggak lagi anjing. main bola, kalau lagi gak main bola dia kayak menung gini, kayak gak tau ngomong ngapain aja. Ya, mungkin dia gak enak juga kali ke Verstappen, dia kan dia dapat penalti. Mungkin gara-gara dia. Enggak deh, kayak Mungkin sebelumnya gitu ya, juga deh. tapi nggak tahu sih. Atau mau meniru si Iceman, si Kimi Raikkonen dengan gayanya yang cool kan. Itu ada loh postingannya si Piastri di like sama Kimi Räikkönen loh anjing. Udah di like, Iya, udah kelihatan sama legendanya. udah di notice loh. Soalnya kan Kayaknya pas buat di akhir kan ini ya, yang nggak merayakan kan si Verstappen doang pas di podium. oh dia orang maling sendiri aja. Orang maring. Menurut Nah, menurut gua harusnya DOTD-nya Leclerc sih. Dia bisa ngejaga ban medium bisa. 30 lap. Kayaknya Hmm. oke lah anjir. Dengan kita lihat Lewis Hamilton marah-marah sama mobilnya ini nggak bisa beloknya kebangetan gitu. Kalau misalkan kemarin kan mobil Red Bull nggak bisa belok ya. Kalau ini sekali belok Ya, kebangetan banget gitu anjir langsung oversteer banget kebalikannya. Jadi ya harusnya DOTD Leclerc sih. emang yang kedua tadi siapa sih lah? Max Verstappen. Next. Verstappen. Aneh kan? Aneh kan? Aneh. Karena Kirain dia gue teh, di posisi kan dari satu ke dua. Aneh kan? kalau gak Norris, Leclerc gitu ya. Kok tiba-tiba Verstappen ya? Kalau Anda iyalah boleh lah misalkan DOTD. Boleh kan dia kalau secara ranking mah gitu ya. Iya. Ini Tapi Max gitu aja. Max Verstappen tiba-tiba banget. Ya Tapi kita nggak secara tahu lah. gap sih, gap saya itu nggak jauh, nggak terlalu jauh sih dari Red Bull sama McLaren pas di akhir 28-nya. Iya tapi apa gitu? Iya, ya Tapi sih. apa? Tapi Kan apa? biasanya kan jauh banget tuh. Dari satu ke dua tuh biasanya dari GP sebelumnya kan tuh Piastri kan jauh banget kan. Iya. Udah 15 Sampai detik, 14. 16 detik gitu ya. Heeh. Yang sekarang ada peningkatan lah, improve lah. Itu Sampai segitu. anehnya Verstappen tuh kalau misalkan dia pertama nggak pernah DOTD, tapi kalau misalkan lain kalau nggak pertama DOTD terus aja. Kayak GP Jepang dia nggak DOTD loh, anjing. Yang DOTD Yuki. Ah, mungkin itu teh ada itu Kak, konspirasi. Yuki konspirasi terakhir di Jepang pakai Honda, di sini konspirasi karena Verstappen kena 5 second penalti biar dia gak terlalu marah-marah banget. Dikasih lah DOTD lah. Ya dia kecil mungkin kalau suzonnya. Ya ide solidis lah ya, udahlah ya. Hmm. Udah lah itu cuman lah. Lagian ya udah DOTD doang lah, nggak apa-apa lah. Cuman aneh aja kan itu udah Max Verstappen. Tapi gue tuh dari akhir si Sulaiman nyamperin Verstappen mau ngapain aja? Sulayem, Ben Sulayem, Ben Sulayem. Oh, Sulaiman. Ya biasa lah, so asik lah. Yang punya F1 gitu. So asik itu kayak gak bisa ngebaca apa sih mood orang gitu aja. Kerja kan so asik tuh ke Piastri lah, boleh ke Leclerc. Ini mah ke Max aja. Ya, gimana ya? Ada aja tuh orang-orang Karena ini. kalau yang lain filmnya dikit bi. Kalau yang ke Max tuh pasti banyak bi yang lihat. Oh, Yang klip bisa pasti aja banyak bi. juga. Jadi pemberitaan betul aja. Iya. Oh terus yang di Bahrain Wi ada Wi yang si Ben Sulayem mau meluk si Hamilton, cuma Hamiltonnya cuma nembas doang. Kasihan ya. Udah diasingkan semua sama driver aja. So asik Beda. banget. Emang nyebelin kan ini ya? Kayak kelihatannya emang nyebelin banget aja. Ini ada yang mau dibahas lagi dari race ini? Ada yang tertinggal atau apa? Oh itu paling Piastri dia bisa cetak rekor itu ya orang Australia yang bisa dapat 3 itu berturut-turut setelah Mark Webber tahun 2010 kan. Bisa ini Wi, bisa mimpin klasemen. Tapi main klasemen. Ya dari Mark Webber. Mark Webber Nah, ini itu buat fun fact-nya doang. Unpack lah ya. manajernya Piastri. Fun fact juga. Sekarang Dari awal tuh Mark Webber manajer Piastri. Makanya harusnya dari awal Mark Webber nggak mau banget sih si Piastri jadi second driver. Soalnya dia juga dulu jadi second drivernya si Vettel, Mark Webbernya. udah nasib kayaknya selalu Dan menjadi yang kata Akbar tadi not bad for second driver itu juga kata-katanya Mark Webber juga sebenarnya anjing. hmm, Dia menang di mana gitu gue lupa. Pokoknya race itu tuh Vettel dikasih upgradean banyak banget.
Cuman yang akhirnya menang Mark Webber, terus dia ngomong kayak gitu, not bad for second driver. Keren itu aja. Itu kayaknya emang udah jadi sejarah yang terulang ya di McLaren selalu gitu. Ribut antara driver satu kedua tiba-tiba mendominasi. Enggak sih. Kayak dulu dari Ayrton Senna ke Hamilton. Kan gitu, driver kedua mulu. Kalau harus sama Yang Prost jago-jago. kayaknya nggak ada second drivernya ada Kalau era-era yang Hamilton dulu, Ron Dennis tuh nggak ada second drivernya. oh, Alonso sama Hamilton juga awalnya kan Alonso mau jadi first driver, diiming-imingi sama Ron Dennis tuh, ya udah kamu masuk McLaren, kamu jadi pembalap pertama. Masuk Hamilton, ternyata Hamiltonnya jago, jadi nggak jadi first driver aja, jadi dua-duanya aja gelut. Yang akhir-akhirnya Kimi Räikkönen yang juaranya. ini juga kalau sampai Ferrari juara aneh aja. Kalau yang sekarang gitu, Gak mungkin Ferrari sih, kalau Verstappen sama Russell masih oke lah. Verstappen mungkin. Takut juga kalau dua itu ribut aja. Bisa jadi sih, Vic. Nyembalin tau aja. Udah dapat momentum, dikasih harapan. Gara-gara ribut. Ada yang ngambil peluang, sial tuh. Tolol udah gitu. Ayo ngomong-ngomong Sebastian Vettel, katanya Helmut Marko juga mau ngasih Sebastian Vettel jadi ininya, jadi ngegantiin posisinya di Red Bull. Jadi penasehat ya Helmut Marko teh. Pokoknya kayak gitu lah. Kandidat Kayak mau terkuatnya pensiun Sebastian. atau gimana si Helmutnya? Helmut Marko udah umur 85, katanya ya apapun bisa terjadi cenah. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa kayaknya kandidat terbaiknya Sebastian Vettel. Soalnya kan ya di Red Bull tuh kan si pemiliknya kan udah keluar juga kan ya. Pemilik Red Bull. Udah meninggal si Oh meninggal. Peter di siapa ya namanya, gue lupa. Pokoknya sekarang anaknya yang ini ya, yang punyanya Red Bull tuh. Kan gara-gara posisi kekosongan dia kan Red Bull jadi ada sering perebutan kekuasaan kan. Jadi Iya. gak kondusif timnya semenjak dia meninggal kan. Ya gitulah. Buat ya sedikit fun fact buat Red Bull. Kita nggak tahu Sebastian Vettel kayak gimana, cuman ya Sebastian Vettel banyak dicintai lah sekarang sama orang-orangan F1. Betul. Paling itu Oke, Bar. kita lanjut lagi ya ke sesi akhir nih. Ada kita bacain paling dari driver standingnya dulu ya. Akhirnya nih, ya, driver standing yang pertama nih dari second driver Piastri bisa berebut posisi ke-1 nih dengan 99 poin. Disusul dengan Lando Norris yang turun 1 posisi jadi kedua. Lalu ada Verstappen, lalu ada Russell, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Albon, Ocon, dan Stroll. Tuh gak berubah ya posisinya. Hmm. Gimana nih dari standing driver ini? Sudah layak Ya, ini. Sudah layak. sudah layak kayak Sudah layak. Piastri ya. Bedanya 10 loh, Bi. Iya. Dari 10 sini nih lumayan. momentumnya berarti ya. Momentumnya. Mulai startnya lah. 10. Kalau misalnya si Norris masih buat saya lagi sih bisa makin jauh aja ya. Tapi kayaknya Poinnya nggak akan deh. Kalau menurut gue kayaknya Norris bakal setelah libur panjang kayaknya bakal jadi balik lagi ke normal deh. Harusnya. Maksudnya nggak akan Psikolog dulu ya, aneh-aneh lagi. Harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Harus Harusnya itu emang harus. harus ini ya, harus nge-refresh ya emang sih dia. Pas juga kan momentumnya udah dia bobrok banget, sekarang dikasih libur, jadi kapan lagi bisa gini nih? McLaren nyewa ini kayak psikolog kayak anjing. Ya psikolog tuh buat Lando Norris. Karena kalau misalkan olahraga kayak gini pasti ada mental khususnya kan, ada psikolog khususnya kan harusnya buat atlet-atlet gitu. Harus itu mah. Iya, Tapi ya soalnya kepecat lah psikolog yang sekarang, ganti gitu sama psikolog yang baru, siapa tahu lebih bagus psikolognya. psikolog yang gitu, ala didikan ayahnya Verstappen aja, yang terus ceplos aja. Jangan dong, kayaknya kok Lando ini Gen Z ya atau bukan? Misalkan kan Kayaknya bukan Gen Z ya, milenial ya. Atau bukan. kayaknya Lando Norris harus ini deh. Nongkrong depan Alfamart sambil minum Golda ya. Betul, bisa itu juga. Merenung. Barengan sama Lawson tuh. Renung kan. Di depan Alfamart, di Indomaret tuh kan. Minum Golda, Sama merenung ya, kan. sama Lawson, sama Hajar, sama Hamilton. Sama Hamilton. Kenapa ya Bia? Gue ngelihat Hamilton pas pakai helm kayak yang sedih banget gitu aja. Iya, malah
malah malah lebih ceria dia gak pakai helm aja. Iya, Kayak kasual hari-hari kayak foto branding atau gimana gitu. dia tuh kalau pakai helm kayak nunduk gitu loh, gini gitu. Selalu nunduk. Terus helmnya kebuka dikit gitu kayak gini nunduk. Aneh banget anjing. Pakai setelan Ferrari, pakai helm nunduk, bawa skuter ya, lewat Buat layar. skuter lihat layar. Ya, Kasihan aja. maksudnya kalau misalkan lihat dari stand juga Anthony di depan di atas Hamilton anjir. Itu aduh. God damn. Iya. Dan ngomong-ngomong sama Hamilton juga, Hamilton ngomong kayak ya gue nggak bisa nyalahin mobilnya uang Leclerc ke P3 cina. Ini salah diri guanya sendiri katanya. Tapi ya gimana lagi kan? Dia adaptasi ke tim baru juga. Ya, ya untungnya fair pressure responnya positif lah. Dia nggak terlalu gimana-gimana ke Hamilton. Jadi oke lah. Berarti kalau gitu kayaknya si siapa sih Kak? Direkturnya Mercedes tuh? Toto Wolff Tato Towol. Kayaknya dia senang deh sekarang. ya seneng banget. Dia udah ngeorbitin driver mudanya berprestasi, ngebuang Hamilton. Mungkin dapat uang atau enggak sih transfer Hamilton tuh? Nggak dapat uang, cuman Anthony lebih murah bayaran jauh lebih murah. Ya, lebih Oh murah. iya, bisa hemat budgeting, gaji Buat juga betul. budget, buat gaji. Bisa Betul. 7 kali lipat Mercedes kayaknya win kayaknya. to win. Dan Russell juga Bener, terbukti ya bagus-bagus aja, normal-normal aja gitu. Russell nggak kayak normal. ya, tinggal nunggu aja Russell first win-nya di tahun ini. Gue yakin pasti ada sih. Bakal. Atau di Inggris lagi? Bukan di Inggris, Harus musim kemarin tuh. Di Australia, Ada kan musim di kemarin Austria. Austria dah. Tapi itu Inggris mah Austria. Hamilton ya. Austria gara-gara Norris sama Verstappen crash. Dapat giveaway itu. Ada yang kedua tapi dia diskualifikasi lagi. Terlalu ringan deh ya. Oh, dia menang di Las Enggak Vegas sih, sih. ini Mercedes harus menang sih ke satu kayaknya. Soalnya Mercedes ini mobil paling konsisten kedua deh di F1 sekarang ini. Ya. Kalau nggak sampai dapat pertama sih kebangetan juga sih itu. Ya, Ntar nunggu sial lagi, nunggu sial dari driver lain. Baru ke satu lagi. Bisa, bisa. salah. Maksudnya Russell tuh nggak sespesial Verstappen aja. Dia pakai mobil yang biasa-biasa aja ya udah gitu-gitu aja. Sesuai hasil lah istilahnya. Pak Verstappen bisa nempatin mobil di atas hasilnya gitu loh. Ya, jadi Paling kita lanjut ya ke tim standing ya. iya, tim standing. Boleh. Nggak banyak berubah sih di tim standing ini. Yang pertama tetap McLaren, yang kedua Mercedes, ketiga Red Bull, Ferrari, William, Haas, Aston Martin, sama Racing Bull, Alpine, Kick Sauber. Nggak banyak berubah sih sebenarnya dari tim standing ini. Mungkin gara-gara yang Cuman ya, ini yang tadi Williams nahan Hajar P8 ya, jadi bisa Oh, ke iya, iya. 5 sekarang menggeser Haas. Terlebih dari itu ya udah gitu, nggak ada yang ini lagi. Tapi itu yang aneh, Aston Martin kok bisa menurun ya? Kayak gimana gitu ya? Beda sama Nggak musim-musim tahu juga sih. sebelumnya. Belum ada komentar ya, soalnya kemarin juga ada komentar juga soal Aston Martin kan. Belum ada pembaruan. Kayak udah gak niat, kayak udah ada. Musim ini mah lepas ya. Kayaknya mereka dia udah mulai mikirin 2026 sih. Musim Oh ya, baru. ngomong-ngomong 2026 Kak, itu yang rumor Red Bull ya, yang pesimis bahwa Iya, perkembangan pas. mesinnya tuh gak bisa terrealisasi atau enggak buat nanti 2026. Itu menurut tuh bakal terrealisasi atau enggak kira-kira mesin Red Bull yang kerja sama-sama Ford? Bisa selesai tepat waktu atau enggak kira-kiranya? Dengan masalah-masalahnya. Yang rumornya gitu ini. Jujur gue nggak tahu bakalan kayak gimana. Ford tuh kayaknya udah lama banget ada di nggak masuk F1 lagi. Tahun 90-an ada Ford deh. McLaren sempat pakai Ford, mobilnya si Ayrton Senna. Cuman selebihnya gue nggak kedengar kabar lagi. Ya koreksi kalau misalnya salah. Cuman terlepas dari itu mungkin ya ada opsi balik lagi ke Honda. RBPT. Kan sampai ada kemungkinan itu kata itunya juga. Kalau Iya. emang gak beres ya pakai Honda lagi setahun katanya. Kabar baiknya ya Yuki bisa tetap di Red Bull. Kalau misalnya gue dapet Honda. Bener. Kabar baik buat Yuki. Tapi ada kabar buruk juga nih.
Verstappen bakal hiatus dulu nih. Gimana tuh? Oh iya, berita hiatus. Tapi kayaknya mending hiatus deh. Kan dia udah di peaknya juga, hiatus Iya, sambil itu kan sambil bonding bareng sama ngeliat anak-anak barunya lah. Ya, Kan dia mau punya anak baru kan ya. ya, Bisa ngumpul keluarga dulu, ya. sambil mantau-mantau sambil perkembangan mantau regulasi perkembangan baru, ya. regulasi ya kan ya. Bagus Sambil lah. lihat. Jadi emang udah momentumnya yang pas dan Ya, meskipun dia hiatus kan, dia kalau misalnya mau balik kan dia pasti banyak yang ngincar juga kan. ya pasti Gak banyak. mungkin Iya. nganggur, gak kan mungkin naro loker-loker wawancara gitu. Udah pasti banyak yang mau itu. Cuman ya tinggal nyiapin duitnya aja ada atau enggak. Nah, Ya, sama McLaren mundur nih. Waktu udah tahu gajinya Verstappen berapa, McLaren mundur langsung. Kemahalan. Yang bisa paling ya Mercedes atau Aston Martin. nah ya dua itu doang kayaknya. Martin. Aston Martin paling ngebet ya. Mercedes juga Mm. ngebet sih. Tapi Red Bull ngebat sama si Piastri kan, jadi saling ngebat-ngebat aja. Ya, kita nggak tahu lah ke depannya Nah, gimana ya. ke depannya. Ya, saya juga belum tentu cocok di Red Bull nanti. Iya. Oke, paling sudah cukup ya pembahasan kali ini. Mm. Ini Oke, paling bar. segitu dulu. Eh, Sebelum apa? ditutup, prediksi seperti biasa. Oh, yang Oh ya, Miami. prediksi ini. Miami. Tahun kemarin Lando Miami. menang nih, kemenangan pertama Lando di Miami. Kalian kayak gimana? Ya, Kabar dulu deh. Kalau dari gue sendiri sih, kayaknya di sini nih Lando Norris bisa pertama sih. Kalau dia ke psikolog ya. Kalau dia ke psikolog. harus ada tapinya aja. Iya. Kalau enggak ya tetap di bawah, Bi. Soalnya kan di sini emang kayaknya emang mentalnya agak bermasalah deh dari apa? Dua race belakang ini di Lando Norris. Hmm. Yang Bi kedua gimana, Bi? paling disusul Oh, sama kedua dulu. Piastri, yang ketiga Russell kayaknya. Sama ya, Itu sih dari gue. masih orangnya sama ya. Ya. Bi gimana, Bi? 1 2 3, Bi. Kalau menurut gua, ikutin dari perkataan Max yang kayak dia punya ambisi buat balas dendam di Miami, kayaknya Max bakal ke satu deh. Oke, baru nih. Lalu yang kedua, mungkin bisa Lando lah. Boleh deh. Kalau dia lihat dari pengalaman dia bisa dapat podium itu di sini. Yang ketiga, mungkin baru Piastri. Oh, Itu biasa menurut ketiga gua. ya. Ya, Biasa ketiga ya. hmm. Kenapa, Bi? Pesimis gitu sama Piastri, Bi? Tahu ya. Takut dia terlalu jumawa gitu, jumawa. Suatu Ini jadi mah muncul nggak objektif anjing gitu. Ini mah takut ya kan? jumawa aja. Jumawa. Siapa tahu kan, gak ada yang tahu. Jumawa jadi ceroboh, takutnya ada ceroboh gitu kan, gak ada yang tahu. Kayak yang di Australia kan dia juga ceroboh kan, sampai muter di rumput itu aja. Kan soalnya di Gue juga mau resmi koreksi kayak. apa bar? Gue juga mau koreksi kayak. Yang ketiga tuh kayak Max Verstappen deh ya. Oh, jadi gak rasa Bukan jadi. Mercedes. Gak ke Russell kayaknya. Soalnya dilihat dari GP Australia ini kayak Red Bull juga lumayan sih dari upgrade-nya. Ayo, Bi, lanjut, Bi. Eka gimana kak? Mas Bi dulu tadi Eka, apa sih ya, Bi? Tadi ngomong apa nih? Oh, gitu mau ngomong gini. Tah, di race Miami itu emang menurut gue gitu ya, kalau main di game F1 itu race yang paling gue benci. Soalnya banyak tikungan yang kagok gitu, masuk ke bablas lurus. Ya, Nah, jadi mungkin karena tikungan yang gitu-gitu ya pasti emang kali diuntungkan mobil-mobil oversteer mungkin ya. Makanya Max gue taruh di posisi ke-1. Lando kedua, Piastri ketiga, itu doang sih. tapi di samping itu lurusannya kepanjang loh, sektor 3. Ya, Kalau lu ingat. Habisiken kalau makanya nggak gue salah. naruh Lando di 2. Pasti Oke, 2 McLaren bakal oke deh di sini. gue punya beda nih. So, Kak, beda lagi nih. Pertama Jarang-jarang Leclerc. kita beda. Pertama Hah? Leclerc. Boleh ya. Kenapa? Oke, boleh, Kenapa? Soalnya Nah, Ferrari bawa upgradean banyak banget di Miami nanti. Terus oke, alasan kita kedua, saksikan. alasan kedua kenapa? Soalnya dari GP Arab Saudi kemarin top speednya
Ferrari kenceng di lurusan. Oke. Yang kedua mungkin masih Piastri ya. Oh, Kenapanya ya? Ya CV-nya bagus lah, track record-nya bagus lah selama 5 balapan yang terakhir. Yang ketiga nih antara Max sama Norris. Norris mungkin bisa ada improve sedikit banget. Kalau ya improve tinggal improve tinggal mental. improve mental ya, improve-nya tinggal ya udah jangan buru-buru banget gitu. Mungkin keempat kelimanya nggak terlalu penting lah ya. Satu tiganya satu Leclerc, dua Piastri, tiga Norris. Norris, bukan Max. Enggak, Norris. Norris kayaknya. Kenapa nggak Max kak? Menurut lo? Kayaknya rame Alasan aja. Max nggak masuk podium? Kayaknya rame aja Leclerc kejar dua McLaren gitu. Sampai akhir. Diapit aja. Dua dikejar-kejar roket. Kalau gitu atau enak nanti ke McLaren atau bakal poin jauh dari tim Red Bull. Kalau emang kejadian kayak gitu. Kayaknya nggak apa-apa sih. Iya Nggak. sih. Kenapa gue bilang Leclerc? Soalnya tahun kemarin juga McLaren tuh bawa upgrade gede di Miami juga. Dan terbukti kan Norris tiba-tiba menang di Miami. Jadi ya siapa yang tahu kan? Kita harus Ya, berandai-andai. Siapa tahu Leclerc menang. Siapa tahu kita dengar Fratelli di Italia di Miami. Jangan salah loh, fansnya Ferrari di Amerika banyak banget loh. iya gitu. Iya, Ferrari tuh banyak tuh di Cina sama di Amerika. Pantesan di Las Vegas dia banyak yang nonton juga tim Ferrari ya, di tribunnya. Ya oke lah. Paling itu. Oke, paling sekian ya pembahasan dari kita. Dari race ini ditutup dengan kemenangan Piastri yang dapat berebut driver standing pertama ya. Dan juga eh, untuk Ferrari juga ya, first podium dari untuk Ferrari. Nah. Untuk di GP kali ini. Oke, segitu dulu dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan